Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Ewin Rinaldi dalam acara channel YouTube Pahlawanku dengan kegiatan belajar ilmu kimia dan ilmu matematika. Kali ini kita belajar ilmu kimia yang semakin keren, ya, bahwa ilmu kimia itu semakin keren. Dan kali ini kita belajar tentang pH larutan asam kuat dan basa kuat. Dan ini adalah pertemuan kimia yang ke-15 dan video yang ke-30. Tentunya mencapai 20, 50 kita kejar 20 lagi videonya. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan ini berguna untuk semua orang, terutama adalah para pelajar dan juga orang tuanya mungkin bisa belajar agar nanti bisa mengajari putra-putrinya di rumah. Baik, para siswa sekalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, saya bangga sama kalian. Ternyata kalian masih mau belajar demi masa depan kalian yang lebih baik lagi. Sama-sama kita ketahui ya bahwa asam itu pH-nya kurang dari 7. Materi ini sebagian sudah saya sampaikan ya. Dan basa itu pH-nya lebih besar dari 7. Jadi ciri khas dari situ kita harus pahami ya. Nanti kita coba soal itu dalam bentuk pilihan ya. Nanti terkadang kita soal ini tidak kita cari pun, kita hitung pun udah tahu jawabannya. Mungkin dengan ada pilihan-pilihan, atau mungkin dengan kita menghitung dengan cepat, kita lihat saja kita udah tahu berapa pH-nya. Nah, ini yang harus kita ciptakan kepada para siswa. Nanti saya kasih tahu triknya. Dengan kita melihat kita udah tahu berapa pH-nya ya. Makanya ikuti rumusnya ya. Asam-asam kuat itu diantaranya adalah ACl ya, asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, dan satu lagi ada namanya AClO4, asam perklorat. Sebagian ada yang menyampaikan di buku itu AClO4 atau asam perklorat itu adalah masuk asam kuat. Nah, kemudian kita ketahui bersama semua atom H-nya satu kecuali H2SO4. Artinya A ya, ini A, ini banyak jumlah, punya jumlah H. Berarti yang cuma dua hanya asam sulfat. Lebihnya satu, berarti nanti ini semuanya satu kecuali ini ya. Nah, terus mendapatkan nilai dari H+ adalah rumusnya A kali M. Nah, larutan asam itu ada molaritasnya, ada konsentrasinya. Sama seperti larutan basa nanti. Dia memiliki konsentrasi namanya molaritas. Dari konsentrasi molaritasnya akan mendapatkan konsentrasi ion H+. Dari ion H+ inilah nanti mendapatkan pH yang dimasukkan ke dalam rumus pH sama dengan negatif log H+. Video yang saya sebelumnya juga saya sudah ajarkan bagaimana mencari atau jalan dari sebuah logaritma. Nanti juga kita akan beritahu ya. Nah, jadi kita ambil contoh ya. Ini contoh untuk mendapatkan pH larutan asam ya. Jadi saya kasih tahu triknya, dengan kita melihat kita udah tahu jawabannya. Satu ya, nomor 1. Misalnya larutan asam nitrat 0,5 M. Berapa pH-nya? Nah, ini berapa pH-nya? Jadi konsentrasi larutan ini 0,5 M. Ingat ya bahwa asam nitratnya adalah asam kuat dan biasanya di dalam soal itu tidak ada nilai Ka. Jadi kalau ada Ka-nya itu berarti asam lemah. Nah, jadi ciri khasnya seperti itu juga, itu juga harus kita pahami ya. Tidak ada Ka-nya. Nah, kita masuk langsung ke rumus ya. Bahwa untuk mendapatkan pH itu sama dengan H+. H+ sama dengan A kali M tadi kan. Nah, H-nya kan 1 nih, nilai A-nya 1. 1 kali M-nya 0,5. Nah, kecuali asam sulfat ya. Asam sulfat itu A-nya 2, lainnya 1 semuanya. 1 dikali 0,5 tentunya 0,5. Dan ini dijadikan satuan kali 10 pangkat. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu kan 5
kali 10 pangkat min 1 adalah merupakan jabaran dari desimal 0,5 ya. Nah, nilai ini sebagai nilai H plus, ya, nilai H plus ini dimasukkan ke dalam pH tadi. pH sama dengan negatif log buka kurung 5 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini dia. Jadi nilai logaritma itu dimasukkan 5 kali 10 pangkat min 1. Baik, kita lanjutkan kemari ya. Ini hapus karena ini sudah tidak tidak dipakai lagi karena sudah kita jelaskan. Hapus biar nanti jalannya lebih jelas dan nanti ada cara cepatnya kita menjawabnya ya. Kita ulangi ya dari sininya. pH sama dengan negatif logaritma 5 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan negatif ya, buka kurung logaritma. Nah, dalam matematika apabila ada kali dari logaritma maka tambah log 10 pangkat min 1. Nah, ya. Negatifnya tetap dipisahkan dan dikurung logaritma ditambah logaritma min 1. Karena logaritma 5 kali 10 kalau dijabarkan menjadi log 5 ditambah log 10 pangkat min 1. Sama dengan negatif. Biasanya di dalam kimia logaritma di bawah 10, 9, 8 atau koma-komanya sampai 1 ya. Itu tidak dijabarkan. Namun kalau ada jawaban pilihan dalam bentuk pecah desimal, tinggal menyesuaikan. Ditambah. Nah, kita udah pahami bahwa log 10 pangkat min 1 kan hasilnya min 1 nih. Min 1. Ya. Jadi setiap logaritma 10 itu nilainya adalah pangkatnya. Itu udah saya ajarkan sama kalian. Lihat video saya sebelumnya tentang logaritma. Ya. Oke, dibuka kurungnya. Atau ini kita operasikan dulu ya. Negatif logaritma 5 tambah kali kurang 1. Buka kurungnya, negatif, ini jadi negatif logaritma negatif kali negatif positif. Nah, jadi buka kurungnya jadi negatif logaritma 5 negatif kali negatif positif 1. Nah, ini nilai seperti ini ditukar tempat, jadinya 1 dikurang log 5. Inilah pH-nya. Dan ingat, pH-nya harus lebih kecil dari 7. Jadi pH-nya itu 1 kurang log 5 kan lebih kecil dari 7. Nah, itu ciri khasnya. Ciri khas yang kedua, nanti nilainya ini negatif. Makanya ada sebuah pilihan, seandainya ada pilihan. Ini saya misalkan ya. Ada sebuah pilihan. Ini biar berhubungan dengan kaitan seperti ini. Biar kalian paham. Jadi kalau ada pilihan seperti ini, ya pilihannya misalnya pH-nya adalah 1 ditambah log 5, B 1 dikurang log 5, C 13 ditambah log 5, D 13 dikurang log 5, E 5 dikurang log 5. Nah, ini. Manakah jawaban yang tidak masuk akal? Ya, yang memang salah. Nah, yang salah kan pertama ini salah. Kan tadi ciri khasnya pakai kurang. Ini salah. Nah, ini sama-sama kurang. Tapi ini kan pH-nya di atas 7 kan salah. Nah, masuk. Berarti kan ini sama ini. Nah, ini yang masuk akal. Karena sama-sama pH-nya kurang dari 7. 1, sama-sama pakai tanda kurang. Nah, di sini makanya mengalami keraguan. Tapi lihat, kalau kita ikuti jalannya, pasti kita udah tahu jawabannya. Tentu jawabannya adalah yang ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu triknya ya. Untuk trik cepatnya ya. Trik cepatnya, ini dihapus ya, karena tadi udah kita bahas. Trik cepat. Berapa pH larutan? Nanti kita coba contoh yang lain. Larutan apa tadi? Asam klorida tadi ya.
asam klorida apa asam nitrat? Asam nitrat ya. 0,5 m gini kan tadi. Nah, ingat ya, ini nilai 1. Kalau nilai 1 berarti nggak ada pengaruhnya sama pengalian ini. Nah, ini kan langsung 5 kali 10 pangkat min 1 kan. Berarti pH-nya ini turunkan angkanya 1 ikut kurang log 5. Cepat kan? Nah, 1 kurang log 5. Nah, kalau memang seperti itu jalannya cepat, ya kalau memang dia jawabannya itu adalah pilihan, dia itu pilihan, ya kenapa kita mesti cari-cari? Kecuali esai. Kalau esai ya kita pakai jalan. Contoh lagi yang ringan, misalnya berapa pH larutan HCl? 0,03 m. Nah, nih. Kan 3 dikali 10 pangkat min 2 ya kan? Makanya kalian harus tahu satuan kali 10 pangkat. 3 kali 10 pangkat min 2 karena di belakang koma 2. Nah, pasti pH-nya 2 kurang log 3. Nah, cepat kan? Nah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham ini. Oke? Ini untuk yang pH asam. Sekarang pH basa. pH basa kuat ya, tapi ini sudah paham ya. pH basa. Caranya sama juga, cuman ada tambahan sedikit. Ada tambahan sedikit. Ya, bahwa mencari pH basa itu dia pakai gini ya. Dia pOH dulu. Dia dari pOH sama dengan negatif log OH negatif ini. Dia dari sini dulu. Kenapa pakai OH negatif? Karena ini adalah basa. NaOH, ini dia basa nih. OH negatifnya. Nah, caranya sama seperti tadi juga. Kalau asam A kali M, kalau basa OH negatif, B kali M. Kalau asam A jumlah H-nya, kalau basa B jumlah OH-nya. Jadi sama, prinsipnya sama. Jadi kita nggak mengalami kesulitan karena kita mencari pH asam sudah paham. Udah? Nah, dapat nanti pOH-nya, maka masukkan ke rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, ini dia. Nanti masukkan OH-nya, masukkan pOH-nya, masukkan pH-nya. Kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Untuk mendapatkan pH basa ya. Misalnya berapakah pH larutan KOH? Nah, basa kuat nanti lihat di di tabel ya, atau materi yang saya telah lalu udah saya ceritakan tentang basa kuat. Tapi yang jelas bahwa dalam soal ini tidak ada nilai Kb-nya. Tadi tidak ada nilai Ka-nya. Jadi kalau Ka dan Kb itu ada, berarti itu adalah asam lemah dan basa lemah. Misalnya konsentrasinya 0,08 m. Nah, ingat kayak tadi kan? Ingat kayak tadi bahwa ini adalah 8 kali 10 pangkat min 2. Benar kan? Nah, jadi dengan cara yang tadi kita udah paham maksudnya. Udah? Atau memang mau kita jelaskan pakai jalan? Nah, bentar dulu. Kita coba di cara cepatnya. Berarti pOH-nya 2 kurang log 8. Nah, nih. Sama seperti asam tadi. pOH-nya 2 dikurang log 8. pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Sama dengan 14 dikurang, masukkan nilai ini 2 kurang log 8. Buka kurungnya, 14 kurang 2 kurang kali kurang positif, logaritma 8. 14 kurang 2 adalah 12. Ditambahnya log 8. Jadi pH-nya adalah 12 tambah log 8. Nah, ciri khasnya kalau dia basa pasti nilai pH-nya lebih besar dari 7 dan dia menggunakan tanda positif, tanda tambah. Kalau asam tadi tanda kurang. Nah, itu ciri khas. Ciri khas seperti ini kalian harus paham. Nah, begitu ya. Jadi kalau basa dia pasti ada positifnya dan pOH-nya pasti nilainya di atas 7.
12 kan di atas 7. Nah, coba lihat ya. Coba lihat kalau kita memahami dengan cara tadi ya. Tadi ini 8 kali 10 pangkat min 2, maka pOH-nya 2 kurang log 8. Berarti langsung aja dikurangkan 2 dijadikan tambah. Nah, gitu maksud saya. Coba kita ambil triknya ya. Kita ambil triknya. Kita ambil triknya untuk memahami tentang ini ya. Misalnya pH larutan CaOH, ini juga termasuk bahasa kuat. Konsentrasinya misalnya 0,3 M. Nah, ini kan ada angka 2 nih. Berarti kan harus dikali dia ya. OH negatifnya kan B kali M ya, B kali M. Maka kan 2 dikali 0,3 atau 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya udah kita pahami ya. 1 dikurang log 6. Log 6. Jadi kan sebenarnya dikalikan sini juga udah bisa ya. 0,3 kali 2 0,6 langsung 1 dikurang log 6. pH-nya kurangkan 1 dari 14 jadi 13. Ini jadikan tambah. Nah, itu maksud saya. Nah, maksud saya gitu. Ya. Kurangkan 1 dari 14, ini jadikan tambah. Ini mau langsung. Jadi dengan kita melihat ini 2 kali 0,3 kan kita bisa tahu 0,6. 0,6 itu kan 6 kali 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya adalah 2. Oh maaf ya, maaf. Ini tadi B-nya 2. Oh iya benar ya, benar 2 kali 0,3 ya. Benar. Jadi OH-nya 0,6 dari 2 kali 10 dari 2 kali 0,3, maka dapatlah 6 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi Bapak ulang lagi ya. Dari lihat angka ini udah bisa tahu bahwa 0,3 kali 2 0,6. 0,6 itu berarti 6 kali dikali 10 pangkat min 1. Maka pOH-nya langsung 1 dikurang log 6 dan pH-nya kurangkan 1 dari 14 dan ini akan tambah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh seperti ini kalian bisa mengembangkan pola pikir kalian dan jangan bosan untuk belajar dan cari contoh-contoh yang lain, dan bisa saja nanti dalam soal ini ya tidak ditanya pH, bisa saja ditanya konsentrasinya. Nanti ada pertemuan berikutnya akan saya kasihkan. Tetapi saya akan harus memberikan ilmu kimia ini sedikit-sedikit dulu dengan materinya cukup banyak. Dari kelas 1 sampai kelas 10 sampai kelas 12 banyak materinya. Makanya saya kasih dulu ya, bertahap dulu ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-temannya ya, biar teman-temannya juga paham. Dan diklik loncengnya supaya ternotifikasi video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Salam kimia.